Halo adik-adik, berjumpa lagi. Di sini kita akan membahas soal matematika dari buku Erlangga, kelas 5, semester 1, kurikulum merdeka, halaman 12. Nomor 1, 3 kelipatan persekutuan pertama dari 12 dan 15 adalah berapa, dan berapa gitu ya. Oke, kita akan jawab di sini. Nomor 1. Nah, di sini itu kan pertanyaannya adalah kita harus menentukan 3 angka yang termasuk kelipatan persekutuan pertama dari 12 dan 15. Maka di sini Kak Akidah akan menjelaskan ada 2 cara. Ya, terserah adik-adik boleh menentukan nyamannya pakai cara yang mana. Nah, cara yang pertama, misalkan kita mau pakai yang cara manual ya. Cara manual itu berarti 12 dan 15. Nah, jadi kalau cara manual ini seperti biasa kita tambahkan ya. Berarti 12 dulu, ditambah 12 berarti 24. Kita tambahkan 12 lagi jadi 36. Tambahkan 12 lagi jadi 48. Tambah 12 lagi menjadi 60. Ya, tambah 12 lagi menjadi 72. Oke, kita stop dulu ya. Nah, berikutnya yang 15. 15 ini kita mulai dari 15. Tambah 15 lagi jadi 30, tambah lagi jadi 45, tambah lagi jadi 60. Oke, nah ternyata sampai sini ya, itu kita sudah menemukan ada angka yang sama nih adik-adik. Jadi kalau untuk yang cara manual ini, adik-adik nggak harus terpaku harus berapa kali gitu. Yang penting kalau yang namanya persekutuan, kita cukup menemukan ada yang sama. Nah, kayak ini nih, ada yang sama nih di sini, 60 ya. Yang di 12 itu kita hitungnya sampai 6 kali ya. Sedangkan yang 15 kita cukup 4 kali. Nah, sebenarnya ini sudah cukup adik-adik. Kita sudah menemukan angka pertama kelipatannya. Berarti nanti dia itu akan berulang lagi ya, dengan bertambahnya dari kelipatan yang pertama tadi. Jadi kalau misalkan kita mau tentukan nih, berarti pertama itu angka kelipatan pertama itu adalah 60. Nah, karena 60 ini adalah kelipatan persekutuan yang pertama atau yang terkecil KPK ya, maka berikutnya nanti akan berulang lagi. Setiap 60 dia akan ketemu, setiap 60 lagi akan ketemu. Berarti 60 ditambah 60 jadi berapa? 120 gitu ya. Tambah 60 lagi jadi 180. Oke gitu ya. Jadi adik-adik kalau cara manual sudah cukup. Kalau udah ketemu kelipatan persekutuan yang pertama udah cukup. Tinggal mintanya berapa kali nih. Kalau 3 kali ya berarti tinggal ditambahkan aja dengan kelipatan persekutuan yang pertama tadi gitu. Nah, begitupun kalau adik-adik mau pakai cara pohon faktor nih. Kalau pohon faktor sama aja sebenarnya. Kan kita mau mencari KPK. KPK itu panjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kalau udah dapet yang terkecil sama nanti tinggal berulang. Nah, contoh nih, misalkan ya, contohin 12 sama 15. 12 ini kita uraikan dulu menjadi 2 kali 6. Kita uraikan lagi menjadi 2 kali 3. Nah, kemudian yang 15 itu adalah 3 kali 5. Oke. 3 kali 5 ya. Kita lingkari angka-angka yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Ini 2, 2, 3, 3, 5. Oke, sekarang kita cari KPK-nya. Bukan KPK-nya dulu ya. Kita tuliskan dulu faktorisasi primanya. Sini aja. 12 itu ada angka berapa aja? Ada 2-nya 2 kali, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 15 itu adalah 3 kali 5. Nah, di sini kita seperti biasa tandai dulu yang sama. Ternyata dia juga pangkatnya sama ya. Berarti KPK dari 12 dan 15 itu adalah, nah 2 pangkat 2 itu tidak ada temannya, kita masukin ya, kali 3 kali 5. Oke, 2 pangkat 2 adalah 4 kali 3 kali 5. Nah, seperti biasa ya adik-adik, kalau ada perkalian seperti ini adik-adik bebas mau ngitung yang mana. Misal nih Kak Akidah mau ngitungnya 4 kali 5 dulu, 20 kali 3 60. Oke, kita sudah dapat kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 60. Karena pertanyaannya yang diminta adalah 3 kelipatan persekutuan pertama, maka kita tinggal hitung aja.
Pertama kan 60, tambah lagi 60 jadi 120, tambah lagi 60 jadi 180 gitu ya. Jadi jawaban yang pertama ini, jawaban soal yang pertama ini adalah 60, kemudian 120 dan 180 gitu ya adik-adik ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Semua kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 yang nilainya kurang dari 50. Semua kelipatan persekutuan berarti sama kayak tadi nih. Kita cari ya kelipatan persekutuannya dari 4 sama 6 yang kurang dari 50. Misal kita mau pakai carinya cara apa nih? Cara manual boleh, pakai pohon faktor juga boleh. Ya, nomor 2. Dari 4 dan 6 ya. Nah, di sini misalkan 4. Ini kayaknya ini banget kecil banget, tipis. 4 sama 6. Ini misal cara manual. Kita cari yang pertama kali bertemu dulu. 4, 8, 12. Yang ini 6, 12. Oke, sudah ketemu ya di angka 12 ini. Nah, dia pertanyaannya adalah semua kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 yang kurang dari 50 nilainya ya. Berarti kita tinggal sama kayak tadi, berulang aja 12, kemudian berapa lagi? Tambah 12 lagi, 24, tambah 12 lagi, 36, tambah 12 lagi, 48. Gitu ya adik-adik ya caranya. Mudah banget kan? Nah, berarti ini jawabannya 12, 24, 36, dan 48. Kalau adik-adik mau pakai cara yang kayak tadi, pakai pohon faktor juga boleh. Nih, misalkan. Gak apa-apa ya, Kak Kida terangin biar kalian bisa memilih nih, pakai cara yang mana yang kalian suka. Nah, 4 itu 2 kali 2, 6-nya 2 kali 3. Nah, gitu kan, kita lingkari. Seperti biasa, 4 itu 2 pangkat 2, 6-nya 2 kali 3. Nah, KPK-nya kita sudah dapat nih, cari. Yang 2 itu kan sama ya. Kita pilih nih dari 2 ini. Yang pangkatnya besar yaitu 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 adalah berapa? 4 ya. Kemudian kali 3. Berarti berapa? 12 kan? Nah, 12. Berarti sama kayak tadi, tinggal berulang. 12 tambah 12, 24, tambah 12 lagi, 36, tambah 12 lagi, 48. Gitu ya adik-adik caranya. Oke, tadi jawabannya adalah 12, 24, 36, 48 gitu ya. Oke, berikutnya nomor 3. Faktor persekutuan dari 24 dan 28 adalah, nah ini ada 3 nih, jawabannya angkanya berapa aja ya kira-kira. Nah, ini berarti kita nggak bisa pakai pohon faktor adik-adik, karena kalau pohon faktor itu kita menentukannya yang terbesar, sedangkan ini tidak ada keterangan terbesar, hanya faktor persekutuan saja ya, dari 24 dan 28. Oke, nomor 3. Dari 24 dan 28. Sebentar, ini besarin dulu. Oke. 24 sama 28 ya, faktor persekutuan. Oke, nah di sini kalau kita mau mencari faktor persekutuan itu adik-adik boleh pakai caranya yang ke samping, boleh juga pakai cara yang tabel nih. Ya, bebas ya, itu macam-macam nih. Ada gurunya yang mengajarkannya pakai tabel misalkan. Ada yang nulisnya langsung begini ya gitu ya. Ada juga yang nulisnya di sini ada kalinya dulu gitu. Nah, sebenarnya apa sih faktor itu? Nah, faktor itu kan berarti kita mencari ada angka berapa aja sih yang kalau dikalikan itu menghasilkan angka 24 nih. Misal kita mau mencari 24, berarti faktornya ada angka berapa aja yang kalau dikalikan hasilnya 24. Berarti ada 1 kali 24. Nah, ini harus mencari semua nih adik-adik ya. Kemudian ada berapa lagi? Ada 2 kali 12. Ada berapa lagi?
ada 3 kali 8 ya. Ada berapa lagi? Ada 4 kali 6. Ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada ya, berarti sudah cukup. Nanti ada juga guru yang mengajarkan nanti ini dibalik nih ya, misalkan di sini tulisnya ada 6 kali 4. Nah, Kak Akida nggak merekomendasikan ditulis gitu ya, nanti bikin pusing gitu. Jadi udah cukup, karena dalam perkalian itu berlaku komutatif, bolak-balik. 4 kali 6 sama juga dengan 6 kali 4 gitu ya. Nah, lanjut dulu nih. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 itu merupakan faktor dari 24. Lanjut ya, sekarang 28. Nah, yang 28 ini ada berapa aja nih? Berarti ada 1 kali 28 ya, 1 itu selalu ya. Ada 2 kali 14 gitu ya. 3 ada nggak 3? Nggak ada. 4 ada nggak? Ada ya, ada 4 kali 7. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, nggak ada, berarti sudah cukup. Nah, karena yang ditanya itu adalah faktor persekutuan, maka ingat-ingat nih, kalau persekutuan cari yang sama gitu. Karena ini ada 24 sama 28, cari yang ada di kedua-duanya yang sama. Yaitu 1 ya, 2, kemudian mana lagi? 4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4 gitu. Oke, 1. Sorry, ini tebal banget nih kalau di sini. Gak apa deh. 1, ih tebal banget ya. Sorry, kayaknya harus dikecilin sebentar. Oke, 1, 2, dan 4 gitu ya. Oke, jelas ya, nggak apa-apa deh gede-gede tulisannya. Itu ada koma yang penting ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 4. Faktor sorry. Banyak faktor persekutuan dari 18 dan 30 adalah, hati-hati adik-adik, ini pertanyaannya adalah banyak faktornya, bukan suruh nyebutin ya. Jadi kita hanya menghitung faktor persekutuan dari 18 dan 30 itu ada berapa banyak gitu ya. Oke, di sini nomor 4 ke bawah aja. Dari berapa tadi? Dari 18 dan 30. Berarti sama ya, kita carinya pakai tabel aja. 18 dan 30. Oke. Ini boleh ya, kita langsung gini aja, nggak usah pakai tulis kali dulu, nggak apa-apa ya. 18 berarti udah jelas 1 kali 18. Kemudian ada 2 kali 9, ada 3 kali 6. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, cukup. Oke, sekarang yang 30. Nah, ini bebas tadi ya kata Kak Akida. Kalian boleh menuliskan kali di tengah-tengahnya atau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kaliannya paham ya. Oke, 30 ini berarti 1 kali 30, ada 2 kali 15, ada 3 kali 10. Ada lagi nggak nih kira-kira? Nggak ada ya, sudah cukup. Oke, kita sekarang cari yang termasuk persekutuannya. Sorry, ini kita garis dulu biar enak. Ini kelebihan ya. Sorry, nggak apa-apa. Yang penting kita fokus ke angkanya saja. Nih, yang sama ada 1 ya. Kemudian ada 2 dan ada 3. Berarti banyak faktor persekutuan dari 18 dan 30 adalah 3. Nah, ingat persekutuan itu yang sama. Berarti ada 3. Sorry, biar sama nih. Ada 3 ya. Gitu. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 5. Kelipatan persekutuan terkecil dari 3 kali 5 pangkat 2 kali 7 dan 2 kali 5 kali 7 pangkat 2
dalam bentuk faktorisasi prima adalah, ya, berarti ini kita carinya bukan angka langsung jawabannya, tapi dalam bentuk faktorisasi prima. Berarti kayak gini dibentukannya, ya, kayak gini gitu ya. Oke, KPK berarti kita cek dulu nih yang sama. Yang sama itu ada 5 sama 7, ya. Jadi nanti yang sama kita pilih salah satu, dan ingat kalau KPK itu semuanya diajakin. Ya, berarti ada apa aja nih? Ya, berarti 2, kita mulai dari yang terkecil ya. Berarti 2 kali 3, ya, kali. Nah, ingat kalau KPK itu pilihnya yang pangkat terbesar. Berarti 5 pangkat 2. Ini seperti ini ya. 5 pangkat 2 dikali 7-nya pangkat 2 gitu ya. Jelas ya ini tulisannya ya. Oke, kalau kurang jelas bisa dari kata-kata kakidah aja. Oke, gitu ya adik-adik ya. Cukup jelas ya untuk nomor 5. Berikutnya, oke, ini udah 16 menit nih ya. Mungkin untuk pembahasannya cukup sampai sini dulu ya. Berikutnya untuk nomor 6 sampai nomor 10 itu akan ke akidah bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa adik-adik tolong bantu ya channel Kakidah ini dengan di like, di komen, dan di subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu biar kalian tahu kalau setiap ada video terbaru yang Kakidah upload itu ada notifikasinya. Jadi kaliannya juga diaktifkan dulu lonceng notifikasinya ya, biar tahu kalau ada video terbaru yang Kak Akidah upload. Doakan selalu, mudah-mudahan Kak Akidahnya bisa konsisten ya, dan bisa lebih semangat lagi, jadi bisa lebih dari 1 video yang Kak Akidah posting setiap harinya gitu ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.